situasi sekarang ini memang tadi dia bilang agak pelik. Kita belum pernah lah kita ngalamin hal seperti ini. Dalam artian, ya mungkin kalau kita pernah baca kejadian seperti sekarang ini dulu udah pernah terjadi, tapi itu udah lama sekali ya, mungkin awal tahun 1900 lah kira-kira kali ya. Dan situasinya sama-sama pandemi, tapi kondisinya berbeda. Kenapa? Karena sekarang teknologi kita berbeda dengan dibandingkan pada waktu itu ya. Sekarang kita teknologi itu udah begitu canggih. Kita bisa video conference call seperti ini, ada WhatsApp, ada banyak hal gitu ya. Teknologi kita dimanjakan oleh teknologi itu. Sedikit cerita, saya beberapa tahun yang lalu saya pernah pulang dari Timur Tengah, terus saya pulang dari sana, masuk Indonesia, saya langsung demam tinggi. Saya ke dokter, saya langsung dikarantina, kurang lebih hampir 1 minggu. Jadi saya bisa bayangkan saat ini mungkin saudara-saudara kita yang lain yang sedang dikarantina, itu rasanya memang nggak enak sekali. Nggak ketemu saudara, nggak ketemu istri, suami, anak, dan rasanya kayak terisolasi. Gitu. Yang saya mau sampaikan adalah semestinya kita harus bisa memberikan dukungan kepada siapapun, apakah itu mungkin yang sakit gitu ya, mungkin ada beberapa dari kita yang saudaranya atau temannya atau siapapun yang sedang dikarantina, atau juga kepada petugas-petugas yang sedang berjuang saat ini di depan gitu. Dengan situasi seperti sekarang ini penting untuk kita saling berinteraksi ya. Jangan sampai karena kita jaraknya jauh gitu, ada istilah social distancing, physical distancing, itu kita jadi lupa gitu ya. Akhirnya kita lupa untuk berinteraksi. Kita cuma berinteraksi di rumah saja gitu ya. Lupa kalau kita sebenarnya punya teman, punya sahabat, punya tetangga bahkan sekitar rumah kita gitu. Terus saya berpikir lagi gitu, dengan adanya physical distancing, social distancing seperti ini, saya jadi bisa memahami gitu isi hatinya para jomblo gitu ya. Aku gitu sih. Karena tersinggung loh saya. Dia hadir. Ya nggak tahu siapapun dari antara kita semua yang mungkin masih jomblo, saya tidak menyebut satu nama atau siapapun. Tapi saya lihat, oh ya ternyata memang dengan adanya physical distancing ini, saya bisa memahami gitu isi hati, beban hidup para jomblo gitu ya. WFH ini banyak, jadinya akhirnya kita tahu bahwa kita kan sibuk dengan kerja masing-masing ya selama ini, pergi pagi, pulang malam, pulang malam, begitu setiap hari di rumah, kok rasanya ada yang kurang beres aja, ada yang kurang aja gitu ya. Inilah diberesin, itu diberesin. Jadi lebih sibuk sebenarnya Pak daripada di kantor ya? Ya kira-kira mestinya seperti itu ya, kebayang. Ada pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah. Oke, saya tuh punya 2 quote sebenarnya. Sebenarnya itu saya selalu pegang lah buat kehidupan saya. Yang pertama adalah, ini mungkin bisa dilihat, there's always a sunrise after the storm. Jadi saya memandang situasi seperti sekarang ini kan krisis lah, atau storm, atau apapun yang kita sebut. Selalu setelah itu pasti akan ada matahari terbit. Itulah yang membuat saya lebih positif gitu ya, confidence menjalani apa yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, ini selalu saya pegang juga, kalau krisis atau problem itu selalu buat saya adalah opportunities. Kenapa saya bilang begitu? Sedikit cerita, saya punya teman, punya kolega lah gitu. Memang opportunities ini tidak mesti harus selalu bicara materi, tetapi contoh yang dari teman saya ini, dari kolega saya ini, dia bicara tentang materi. Kolega saya ini dia bisa memanfaatkan krisis tersebut dengan cara ya tentunya kita bisa bicara materi, dia tahu informasi awal dan dia memanfaatkan seluruh yang dia punya, resource yang dia punya untuk melakukan investasi. Dan setelah itu sejarah lah yang menceritakan bahwa dia akhirnya she built a lot of fortune from that crisis gitu. Tapi nggak mesti hanya bicara opportunity, itu bicara mengenai materi, tapi peluang-peluang lain. Contohnya peluang kita untuk berbuat kebaikan lebih lagi. Dulu kita sering menolong orang, tapi sekarang jadi ini opportunity atau peluang bagi kita untuk berbuat 2 kali lipat, berbuat baik. Saya menolong tetangga kiri kanan. Jadi opportunity nggak mesti bicara materi, tapi hal-hal yang lain yang memang memberikan kita sebuah peluang untuk kita menjadi lebih baik lagi. Atau bahkan mungkin bisa jadi peluang untuk kita ketemu dengan yang selama ini saya bilang tadi, pagi berangkat kantor, malam pulangnya malam, ketemu istri, ketemu anak, jarang kira-kira gitu. Nah ini peluang untuk kita menjadi lebih dekat dengan mereka. Jadi ini yang selalu saya pegang dalam menjalani situasi ini. Dan saya kembali lagi saya sampaikan, saya juga sama-sama manusiawinya dengan kita semua yang hadir di sini. Dan saya juga mengalami kemarahan gitu ya, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan gitu. Apalagi kalau melihat, ya maksudnya dengan melihat kondisi 2 bulan lagi kayak apa ya gitu, 3 bulan lagi kayak gimana ya, apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Tapi kalau saya terlalu fokus ke sana malah justru akhirnya tidak bijak karena saya dalam membuat keputusan. Karena itu saya coba apa yang saya lakukan, saya coba sharing juga di situ. Ini sih sebenarnya gaya-gayaan aja lah gitu, how to stay calm and productive during crisis gitu ya. Ini personal experience saya. Saya cuma bagikan cuma 3 hal saja, singkat saja. Yang pertama, kira-kira begini lah. Jadi kita punya negatif energi itu banyak gitu kan. Saya takut. Saya melihat ini coronavirusnya selesai kapan? 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Saya bingung. Hal-hal seperti itu yang
kadang-kadang muncul gitu. Dan akhirnya saya pikir kalau saya berlama-lama di situ bahaya nih buat saya memimpin perusahaan, buat saya memimpin keluarga dan semua. Akhirnya saya arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Ini yang saya lakukan. Ya bukan sulap, bukan sihir lagi, tapi saya belajar lagu-lagu baru. Saya bukan penyanyi, saya bukan saya penyanyi kamar mandi lah gitu ya. Tapi saya nggak hafal lagu. Nah makanya dengan di momen ini saya belajar lagu baru gitu ya. 1, 2, gitu. Saya mudah-mudahan suaranya juga itu menjadi lebih bagus. Terus saya juga terima bongkar tidak terima pasang gitu ya. Jadi apa yang ini saya bongkar gitu. Pokoknya ada hal yang akhirnya mengarahkan kalau saya bilang negatif energi gitu ya ke hal-hal yang lebih positif. Saya olahraga bareng sama keluarga di depan, tidak kemana-mana ya, cuma di halaman depan. Atau bahkan juga mengerjakan pekerjaan saya yang memang menjadi tugas tanggung jawab saya sampai selesai. Itu mungkin bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk mengarahkan energi yang kita yang begitu banyak itu untuk hal yang lebih positif lagi. Terus menolong sesama seperti yang saya bilang tadi, ya silakan kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki, kita bantu lah gitu ya, siapapun yang membutuhkan. Dan juga yang ini mungkin yang paling diabaikan banyak orang, bahkan termasuk keluarga saya harus akui bahwa untuk mengurangi ketergantungan kita sama sosial media itu butuh energi juga. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari handphone dan membaca berita-berita yang dalam tanda kutip mungkin bisa saja membuat kita akan jadi bingung lagi, takut lagi, misalnya atau sharing data atau sharing artikel gitu kan. Wah ini 3 bulan lagi Indonesia bisa 300.000 positifnya, yang meninggal bisa sekian 10.000. Hal-hal seperti itu kan malah justru membuat kita menjadi lebih tidak tenang dan tidak bisa produktif. Ini yang saya lakukan dan beberapa hal lain yang sudah saya tulis di sini. Dan yang kedua, dari yang saya lakukan untuk dari semua, saya lakukannya saya serius gitu, maksudnya saya fokus ke apa yang saya lakukan. Pada saat saya olahraga, pada saat saya bekerja, saya bekerja. Pada saat saya berkumpul bersama keluarga, saya berkumpul bersama keluarga. Jadi saya tidak melakukan hal-hal lain di sela-sela yang saya kerjakan tadi. Sehingga saya nggak multitasking lah. Jadi fokus saya mau menyelesaikan ini, ya udah saya set targetnya selesai kapan dan seterusnya. Apapun itu bisa kita lakukan lah. Yang terakhir adalah ini selalu saya lakukan buat kita semua kan, kita percaya pada Tuhan ya, bahwa ini saya lakukan, saya selalu mengambil waktu untuk quiet time. Quiet time itu apa ya, private time lah gitu kali ya dengan Tuhan. Saya berdoa, saya baca firman dan seterusnya. Karena apa? Dengan kesibukan yang nomor 1 tadi bisa jadi akan membawa saya bingung lagi, bisa jadi kan karena terlalu sibuknya. Karena itu perlu di reset lagi dengan kita mendekatkan diri kepada pencipta kita. Ibaratnya kalau mobil kalau sudah kita pakai terus gitu ya, badan kita bisa jadi akinya udah lama mulai agak soak gitu ya, melemah, perlu dicas lagi. Nah, berdoa atau mendekatkan dengan Tuhan itu ibaratnya seperti lainnya kayak lagi di strum gitu ya, dicas lagi, kita bangkit lagi, kita melakukan lagi aktivitas. Nah, 3 hal ini yang saya coba sharing ke teman-teman semua berdasarkan experience yang saya miliki. Jadi tidak dibuat-buat, memang apa adanya. Ya, harapan saya ini bisa memberikan masukan kepada teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi ini pertanyaannya seputar Imobi, kita mau tahu seberapa Imobi kah? Jadi Kahoot Quiz ini hadiahnya nanti untuk 3 orang pemenang. Setia, sebelum dimulai boleh nggak nih aku tanya dulu sama Pak Erik, ukuran sepatu Pak Erik, ukuran celananya Pak Erik. Itu udah mentok pasti ada itu. Coba Pak Erik, ukuran sepatu Pak Erik berapa Pak? Tolong di chat aja Pak. Ini dapat Ini. kotoran nih pastinya. Oke, campaign-nya Ganti. ingat pakai namanya ya teman-teman ya. Ya, oke, mulai. Ya, bentar. Oke. Terus ada 10 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, true or false? Oke, Imobi berdiri pada tahun 2012. True or false? Emang berdiri tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Iya benar, Imobi berdiri dari tahun 2004. Sebagai informasi, Imobi berdiri tahun 2014. Oh iya, Siva main di Imobi nih yang kenal. Lanjut, Tukang. Bapak CEO kita coba tebak.
ini udah tahu seputar pertanyaannya pasti ada itu tuh makanya dia tahu. Oh, semua yang benar cuma berapa orang tuh tadi tuh yang benar? Cuma 2 orang loh yang benar. Wah, 41. 41. Yang mengasih hadiah Pak Erik satu udah tahu ya ukuran sepatunya 41. Ini dia nih. Oke. Berapakah nomor telepon kantor? Salah nih, banyak yang jawab salah. Entah lo ini lo. Bagian orang doang lo yang tahu lo. Nggak pernah nelfon kantor kayak gitu. Yang pernah nerima telepon kantor. Asal. Berapa coba? Kita apa ya? Ada yang jawab sih, ada yang memang info 11 orang loh. Ya pasti operator ya. Yang diteleponin istrinya tuh. Suprin katanya, wah Suprin katanya ini siapa ya? Sorry itu aku. Siapa itu? Aku siapa? Rio. Lah. Nggak sah. Gua ganti nama biar tolak bola. Oke, next. Baik banget ya. Gak videoin lagi, Oke, Mbak. ini di 5 ke 10. Berapakah tanggal dan tahun lahir Pak Nurdin Nazif? Ayo. Gimana nih, Batia? Susah sekali Ayo. pertanyaannya. Weh, Itu Mbak Tanti yang dapat tuh. Iya, nanti tahu nih. Nanti yang megang datanya nih. bener. Mengenal. Salah kan? Mas Tifario loh, posisi tertinggi. Ini peta, ada yang lain nih, ada nama. Kalau Pak Hasan menghampiri customer sih Pak, lebih tepatnya. Yang jawabnya bener berarti yang pernah ini, yang Pernah diintimidasi. disamperin. Yang pernah diintimidasi. Samperin aja, pernah di... Ferry, wih. Menyusul nih Ferry. Nah, gugur. Oh sih menang os. Foto. Febri curang, fotonya ada di Arya. Laptopnya error Pak, nggak keluar gambar. Nanti hadir. Makanya jangan buat nonton. Oh, Mas Febri belum Mas Arya ya? Belum ketangkep. Gaji tuh gaji. Yuk dicariin yuk. Sekali lagi ya. Aryo dicariin banyak orang. Bang Osi udah mandi belum itu? Arya rambutnya baru ya? Belum berani nyukur Pak, takut Oh. kena ini ya. Oke, aku tutup ya acaranya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaan waktu. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Stay connected, stay produktif. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.